ketika mobil itu hampir finish atau misalkan masih duluan orang lain, mobil kita di belakang sedikit, itu pasti panas karena wah ini harusnya bisa, kita lagi buang 1 kupon. Terserah kalian mau setuju atau enggak, terserah kalian. Yang jelas kit nomor 1 sudah ada teman-teman yang riset dan menemukan pesaingnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Tommy. Di video kali ini ya masih nyambung-nyambung lah sama yang kemarin. Banyak sekali yang nanyain kit apa yang cocok untuk pemula, mobil apa, Tamiya apa yang cocok untuk pemula. Jadi gini guys, seperti yang di video-video sebelumnya kita pernah jelasin, kalian tuh pemula mau ngapain dulu nih? Kalau mau balapan, kalau mau cuman buat rakit pajang doang, itu sudah beda-beda. Kit yang buat pemulanya sudah beda-beda. Tapi kalau ini spesifik ada yang nanya soal kit buat pemula untuk balapan kelas STB gitu guys. Nah, kita akan jawab di video kali ini. Disclaimer dulu, ini video untuk kelas STB yang aku main, yang itu STB Up 2024 gitu guys. Regulasi ini juga dipakai kalau nggak salah di Semarang juga gitu. Tentu saja di Jogja karena Jogja yang bikin, dari Gula Jawa Tamiya. Kelas ini menurutku ya sebelum kita bahas ini ya kit-kitnya ini nanti kenapa ada 2 kit ini di sini, nanti kita akan bahas gitu guys. Sebelumnya kita mau review dulu atau kita mau evaluasi dulu balapan kemarin. Kebetulan kemarin hari Selasa itu aku ikut balapan di Jogja. Untuk pertama kalinya aku balapan STB Up 2024. Tahun sebelumnya aku pernah nyobain yang STB murni Jogja original style, dan kali ini aku nyobain kelas STB Up 2024 gitu guys. Apa bedanya? Bedanya satu, yang paling gampang itu adalah ban. Ban itu di STB Up 2024 itu sudah boleh dibubut gitu guys. Kenapa boleh dibubut? Ya mungkin banyak faktor ya, karena salah satunya efek bos bensin itu adalah ban melar atau melebar atau apa yang mengembang. Nah kayak gitu, jadi daripada ban itu tidak boleh dipakai kembali, mending ban itu bisa dipakai dengan cara mungkin diratakan itu untuk mengurangi ukuran ban. Kan ukuran ban ada 25, sekian sampai 25, berapa gitu untuk ke ban medium dan ban small dan lain-lain. Ban large juga ada ukurannya semuanya. Oke, sudah aku pernah jelasin di video sebelumnya. Oke, kita akan melakukan evaluasi gitu guys. Jadi evaluasi dari balapan kemarin itu, satu, aku kurang well prepare itu karena memang aku pengen nyoba aja, mumpung kebetulan pas libur aku pengen coba aja. Jadi di sebuah event balapan itu sebenarnya kita perlu well prepare, walaupun kita cuma nyangking mobil kayak gini satu doang sama charger sama pasti kresek gitu, nggak apa-apa, yang penting kita well prepare. Well prepare itu dalam artian gini guys, kita tahu nanti itu kita bakal main di kelas apa, kira-kira butuh motor berapa, motor itu dinamonya itu kira-kira butuh berapa itu, dalam satu kali event itu kita butuh berapa dinamo, kalau satu dinamo itu nanti nggak lari kita harus gimana. Nah gitu, malamnya aku sudah sedikit prepare, cuman karena memang aku belum punya VZ, aku harus beli ini gearboxnya ini, gearboxnya ini. Jadi aku ya udahlah bikin Super 2 dulu. Nah seperti biasa, yang kedua itu aku sangat-sangat emosi atau terlalu menggebu-gebu untuk pengen nyobain Super 2 agar bisa melawan di kelas STB Up. Tapi ya bisalah 2 kupon, cuman 2 kupon, tapi ya selebihnya itu semuanya pakai VZ. Nanti kita akan jelasin juga kenapa VZ. Jadi hanya 2 kupon saja yang mampu direbut oleh Super 2. Nah karena aku juga sangat-sangat menggebu-gebu, jadi perlu sekali manajemen emosi guys. Jadi gini guys, kita itu balapan itu pasti ketika mobil itu hampir finish atau misalkan masih duluan orang lain, mobil kita di belakang sedikit, itu pasti panas karena wah ini harusnya bisa, kita lagi buang 1 kupon, wah kurang sedikit, atau mungkin di obstacle seperti selup, seperti lane changer itu berubah settingannya, aduh kita pengen lagi. Nah sebenarnya seperti itu perlu di manajemen guys, biar kita itu tidak buang-buang kupon yang sia-sia. Maksudnya sia-sia itu adalah
ya udah tahu memang ini tuh mobilnya bermasalah, ada yang perlu disetting, ada yang perlu di adjust, tapi kita tetap paksain buat main gitu. Mobil ini mungkin ada kekurangan, tapi kita paksain buat main ya. Contohnya kayak aku maksain pakai Super 2, padahal sudah jelas di situ sulit sekali pakai Super 2. Bahkan orang-orang yang main di situ kayaknya hampir nggak ada yang pakai Super 2, cuman aku doang kayaknya. Nah itu yang perlu sekali kita manajemen, yaitu manajemen emosi gitu guys. Oke, untuk yang ketiga, analisa mobil. Nah, analisa mobil itu perlu sekali guys. Ini dari evaluasi balapan kemarin. Analisa mobil itu perlu sekali ketika misalkan gini nih, katakanlah kalian ketemu line changer atau slope atau interchange, mobil kalian tuh kelontang terus di situ. Kelontangnya kenapa kalian nggak tahu ya, kalian cuman ngabisin kupon gitu terus. Nah, jadi kalian harus pas di IC kalian liatin, oh ini kelontangnya gini, kelontang keluar atau kelontang ke dalam itu nanti treatmentnya beda-beda gitu. Terus apalagi ya, slope, di slope itu landingnya bagaimana, terus gear, permainan gear kayak misalnya gini ya, kalian di gear hijau biru itu mobilnya sulit sekali, sudah tidak bisa lebih duluan daripada teman-temannya. Mungkin kalian bisa sedikit lebih update kayak di gear coklat merah atau coklat hitam gitu, tapi dengan catatan kalian juga harus tahu limitnya mobil kalian tuh di mana. Dalam artian kita tuh sebenarnya bisa ngerasain kok mobil kita misalkan gini di gear hijau biru cuma jalan maksimal 20, nggak bisa nyentuh 21, temen-temennya udah pada kenceng-kenceng, kita up ke gear coklat merah. Kayak kemarin ya aku lakuin itu, aku up ke gear coklat merah, mobilnya lari enak banget, lompatnya pas, interchange-nya aman. Wah itu enak banget mobilku kemarin. Nah ya itu tadi, setelah aku sepertinya istirahat, aku kemudian kemarin sudah pesen ini gearbox VZ. Nah VZ nya datang, aku rakit VZ nya, akhirnya aku main VZ gitu guys. Dan ya kita harus analisa mobil kita gitu, kayak misalkan kita itu di lompatan itu jatuhnya gimana, di lompatan itu mungkin kita mobilnya serong ke kiri atau gimana, itu mungkin ada yang nggak pas dari mungkin settingan kita gitu, mulai dari ya akar, ya roller, ya ban gitu. Kita harus bisa menganalisa mobil kita guys. Paling enggak itu aku nggak ngerti ya, maksudnya ini memang dialami semua orang atau enggak ya, nggak tahu. Pokoknya kalau aku tuh gini, ketika aku udah mantap sama mobil, wah ini bisa nih mobilnya, nah bisa, terus aku ngerti nih selahnya di mana. Selahnya itu apa ya istilahnya, kayak plus minusnya dia di mana nih. Oh dia plusnya di sini, kita bisa push ini di sini, kita bisa antisipasi. Oh kalau di sini dia agak kurang, nah kayak gitu. Itu aku baru ketemu di babak kedua guys. Padahal babak kedua cuman lolos 8 kupon gitu. Terus ini ya, yang terakhir, kalian juga perlu yang namanya bawa keberuntungan atau bawa Dewi Fortuna. Kalian perlu bawa Dewi Fortuna dari rumah atau perlu luck lah. Ya kalau kita sudah well prepare 90% lah well prepare, minimal 10% dapat lucknya gitu. Kalau lucknya 1% itu masih 50-50, enggak 50-50, apa ya, 1/99 lah. Jadi gini, kemarin itu di balapan kemarin aku dari 70 kupon, berarti aku 75 kupon itu cuman lolos 8. Babak kedua main cuman lolos 1 ke babak selanjutnya, babak ketiga. Babak ketiga 1 itu main lagi lolos ke babak keempat. Nah, babak keempat tuh harusnya kalau aku lolos aku masuk ke final. Nah, tapi babak keempat itu mobilku sudah di depan tapi kelontang. Itu jadi banyak faktor ya, mungkin emang nggak lucknya aja gitu, karena itu di line yang menurutku aku lebih pede karena itu di line A. Line A itu mobilku memang dari awal nyet tak cobain di B nggak mau, C nggak mau, A terus aku dapat kupon itu dari A. Akhirnya aku pede di babak keempat buat A, malah tidak pede mobilnya. Ya udah, itu namanya faktor luck guys. Jadi ya pokoknya jangan emosi, harus di manajemen emosinya, well prepare penting. Terus analisa mobil, jatuhnya gimana, harus treatment gimana, ban harus pilihannya gimana. Kemarin aku pilihannya ban depan marun, belakang hard gitu.
walaupun masih pinjem bannya dan kumisnya juga pinjem. Tapi nggak apa-apa karena memang punya aku belum datang, tanggal 20 baru datang. Oke, itu dan faktor luck yang penting ya guys. Oke, sekarang kita akan bahas kit apa yang cocok buat pemula buat main kelas STB. Ini menurut pandanganku pribadi ya. Terserah kalian mau setuju atau enggak, terserah kalian. Yang jelas kit nomor 1 kita urutkan dari nomor 3. 3 enggak. Ya 1 2 3 lah, 1 2 3. 1 2 3 menurutku yang nomor 3 itu ada FMA. Itu menurutku ya. 1 2 3 nomor 3-nya ada FMA, nomor 2-nya ada AR ini. FMA ya, terserah bebas ya, mau bodinya Macframe mau bodinya Broken Gigan terserah. Yang kedua ini AR. AR itu memang ya memang STB, memang ya buat kelas STB oke lah. Oke. Yang lebih oke dari AR menurutku sih VZ ini ya, tapi dengan part laser series ya. Karena part laser series ini sangat-sangat membantu sekali. Walaupun tidak semuanya kalian pasang, paling enggak roller tabung itu dipasang membantu sekali. Terus yang kedua itu kumis lele. Nah, kumis lele itu kemarin aku cuma pakai di sebelah kanan doang. Tapi itu sudah sangat signifikan banget membantu di lane changer atau IC gitu guys. Jadi kalau kalian mau balapan untuk pemula ya, mungkin di tempat kalian ada STB murni atau STB up 2024 di tempat kalian ada, ya nggak ada salahnya kalau kalian mau coba VZ guys ya. Kurang lebih mobilnya kayak gini sasisnya. Kenapa aku nggak masukin super tour di situ, karena aku sudah nyobain sendiri dan memang sulit. Kalau kalian bisa, silahkan kalian boleh tulis di kolom komentar gitu ya guys. Oke ya, seperti sebelumnya aku sudah pernah bahas detail tentang VZ itu punya kelebihan apa aja, silahkan cek videoku yang sebelumnya gitu. Oke, no debat, memang VZ mungkin masih jadi raja jalanan untuk kelas STB Up 2024 mungkin sampai akhir tahun, atau mungkin ada pesaingnya yang sudah ada teman-teman yang riset dan menemukan pesaingnya. Silahkan kalian boleh tulis di kolom komen. Terima kasih, saya Tommy, dan lupa share video ini jika kalian mau share aja. Oke, selamat Oke, semoga bermanfaat dan semoga makin lucu di lintasan. Oke guys.